Assalamualaikum, halo semuanya. Jadi di sini saya dari kelas 12 MIPA 6 akan menjelaskan periode ketiga yang beranggotakan Angelika, Dennis, James, Raffi Hadi, Raffi, dan Siva. Sebelum kita menjelaskan karakteristik periode ketiga, kita mau kasih tahu dulu nih, apa sih periode ketiga itu? Jadi unsur periode ketiga adalah unsur-unsur pada baris atau periode ketiga tabel periodik. Tabel periodik disusun dalam baris-baris untuk menggambarkan keberluangan tren periodik unsur-unsur sifat kimia seiring kenaikannya nomor atom, yaitu baris baru yang dimulai ketika tabel periodik melompati suatu baris dan perilaku kimia mulai berulang. Artinya, unsur-unsur dengan sifat yang sama jatuh pada kolom yang sama. Nah, kita juga bisa menghafal unsur periode ketiga dengan mengubahnya dalam suatu kalimat nih. Nanti minggu Ali siap pergi sama calon artis. Karakteristik periode ketiga. Jadi, yang pertama yaitu ada kelimpahan unsur, yang kedua ada sifat fisika, yang ketiga ada sifat kimia, yang keempat reaksi kimia dan pembentukan unsurnya, yang kelima ada mineral dan rumus kimianya, yang keenam itu kegunaan dan bahayanya periode ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Kelimpahan unsur. Yang pertama ada Na atau natrium. Na adalah unsur kimia yang bernomor atom 11. Natrium adalah unsur paling umum ketujuh di muka bumi sebesar 2,83%. Na merupakan unsur melimpah yang terdapat dalam sejumlah mineral seperti feldspar, sodalit, dan garam batu. Yang kedua ada Mg atau magnesium. Mg adalah unsur kimia yang bernomor atom 12. Magnesium adalah unsur paling umum keempat di muka bumi setelah besi, oksigen, dan silikon, yang menyusun 13% dari massa planet dan fraksi besar mantel planet. Yang ketiga ada aluminium. Al adalah unsur kimia yang bernomor atom 13. Aluminium adalah unsur ketiga paling melimpah setelah oksigen dan silikon, dan logam yang paling melimpah dalam kerak bumi. Aluminium menyusun sekitar 8% dari berat permukaan padat bumi. Yang keempat ada silikon atau Si. Si adalah unsur kimia yang bernomor atom 14. Silikon adalah unsur umum dalam alam semesta berdasarkan massa, tetapi sangat jarang terdapat dalam bentuk unsur murni bebas di alam. Ia kebanyakan terdistribusi dalam debu, pasir, planetoid, dan planet sebagai beragam bentuk silikon dioksida atau silika. Lebih dari 90% kerak bumi tersusun dari mineral silikat, menjadikan silikon unsur kedua paling melimpah dalam kerak bumi, sekitar 28% dari massa setelah oksigen. Yang kelima ada P atau fosfor. P adalah unsur kimia yang bernomor atom 15. Fosfor adalah sebuah non-logam multivalen dari golongan nitrogen. Sebagai mineral fosforus hampir selalu hadir dalam tingkat oksidasi maksimalnya. Sebagai bantuan fosfat anorganik, fosforus elementer terdapat dalam dua bentuk utama, fosforus putih dan fosforus merah. Tetapi karena kereaktifannya yang sangat tinggi, fosforus tidak pernah dijumpai sebagai unsur bebas di bumi. Yang keenam ada belerang atau S. S adalah unsur kimia bernomor atom 16. Bentuknya adalah non-metal yang tak dirasakan, tak dihirup atau dibau, dan multivalen. Di alam, belerang dapat dijumpai sebagai unsur murni serta sebagai mineral sulfida dan sulfat. Kristal belerang elementer sangat dikejar oleh kolektor mineral karena bentuk polihedronnya disertai kecerahan warnanya. Yang ketujuh ada Cl atau kolor. Cl adalah unsur kimia yang bernomor atom 17. Unsur ini adalah pembentuk garam dan senyawa lain yang tersedia di alam dalam jumlah yang sangat berlimpah dan diperlukan untuk pembentukan hampir semua bentuk kehidupan termasuk manusia. Dan yang terakhir ke-8 ada Ar atau argon. Ar adalah unsur kimia yang bernomor atom 18. Unsur yang paling banyak ditemukan di atmosfer bumi berupa gas. Argon unsur yang paling stabil di periode 3 karena argon merupakan unsur gas mulia. Argon adalah gas yang paling umum 3 dalam atmosfer bumi dengan kadar 0,93%, menjadikannya lebih melimpah daripada karbon dioksida. Sifat fisika.
Beberapa sifat unsur-unsur periode ketiga dapat diperhatikan pada tabel berikut. Yang pertama ada jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak antara inti atom ke kulit terluar yang ditempati oleh elektron. Jari-jari atom unsur periode ketiga dari Na ke Ar semakin kecil karena dari kiri ke kanan jumlah nomor atom bertambah dan tidak diikuti pertambahannya jumlah kulit sehingga nomor kulit unsur di periode ketiga. Hal ini menyebabkan jumlah elektron valensi bertambah sehingga gaya tarik-menarik antar inti dengan elektron-elektronnya semakin kuat. Oleh karena itu, jari-jari atom dan unsur-unsur periode ketiga dari kiri ke kanan semakin berkurang. Yang kedua ada energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron pada kulit terluar yang terikat lemah ke inti dalam fasa gas. Energi ionisasi dari Na ke Ar cenderung semakin besar. Namun, terjadi penyimpangan pada Al dan S. Seharusnya energi ionisasi Al lebih besar daripada Mg dan energi ionisasi S lebih besar daripada P. Tapi kenyataannya energi ionisasi Al lebih kecil daripada Mg dan energi ionisasi S lebih kecil dari P. Hal ini terjadi karena unsur Mg memiliki elektron valensi 3s2 yang menunjukkan orbital 3s terisi penuh sehingga stabil, dan P memiliki elektron valensi 3s2 3p3 yang menunjukkan orbital 3s terisi penuh dan orbital 3p terisi setengah penuh sehingga stabil. Oleh karena itu, Mg dan P membutuhkan energi yang lebih besar untuk melepaskan elektronnya. Kemudian yang ketiga ada afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan satu atom netral dalam wujud gas ketika menerima satu elektron dari atom lain untuk membutuhkan anion atau ion negatif. Afinitas elektron dari Na ke Cl terjadi penyimpangan pada Al dan P. Hal ini karena muatan inti yang semakin positif dan jari-jari atom semakin kecil. Keadaan ini menyebabkan gaya tarik-menarik antara inti dengan elektron yang ditambahkan semakin kuat, sehingga afinitas elektronnya bertambah. Dan yang terakhir ada keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah suatu ukuran kemampuan atom untuk menarik elektron dalam suatu ikatan kimia. Keelektronegatifan unsur-unsur periode ketiga dari kiri ke kanan atau Na ke Cl semakin besar. Hal ini karena muatan inti bertambah positif dan jari-jari atom berkurang. Keadaan ini menyebabkan gaya tarik-menarik inti terhadap elektron semakin kuat. Akibatnya, kemampuan atom untuk menarik elektron semakin besar. Unsur-unsur yang keelektronegatifannya kecil cenderung bersifat logam atau elektropositif, sehingga sifat logam dari Na ke Ar semakin berkurang karena keelektronegatifannya semakin besar. Sifat kimia. Beberapa sifat unsur-unsur periode ketiga dapat diperhatikan pada penjelasan berikut ini. Jari-jari atom. Jari-jari atom, unsur periode ketiga, dari kiri ke kanan semakin kecil. Energi ionisasi dan keelektronegatifan makin ke kanan makin besar. Dikarenakan energi ionisasi semakin besar kiri ke kanan, menjadikan Na ke Cl sukar untuk melepaskan elektron. Sifat reduktor atau oksidator. Nah, sifat reduktor atau oksidator ini karena jari-jari atom dari Na ke Cl semakin kecil, berarti semakin sukar melepaskan elektron. Semakin mudah melepaskan elektron, semakin kuat reduksinya. Sebaliknya, semakin sukar melepaskan elektron, semakin kuat oksidasi. Dengan demikian, semakin ke kiri reduktor, semakin kuat. Sesuai dengan kecenderungan melepas elektron atau mengalami oksidasi dari kiri ke kanan yang menurun, demikian pula sifat reduktor yang menurun, sementara sifat sebagai oksidator meningkat. Kereaktifan. Unsur-unsur periode ketiga memiliki karakteristik tertentu.
Struktur atom dari Na ke Al muatan inti semakin kecil, sehingga jari-jarinya makin kecil. Sehingga semakin mudah melepas elektron, artinya semakin reaktif. Si memiliki muatan inti yang lebih besar, sehingga lebih mudah menangkap elektron. Tetapi menangkap 4 elektron menjadi kurang reaktif. Sedangkan dari P ke Cl, jari-jari makin kecil makin mudah menangkap elektron, sehingga semakin reaktif. Ar sudah dalam kondisi stabil, sehingga akan sulit melepaskan ataupun menangkap elektron. Oleh karena itu, kereaktifan unsur-unsur periode ketiga dipengaruhi oleh kemampuan melepaskan elektron pada kulit terluarnya. Jadi, unsur-unsur periode ketiga ini dari Na ke Al cenderung semakin reaktif. Sifat logam dan sifat non-logam. Sifat logam pada suatu unsur makin mudah untuk melepaskan elektron, energi ionisasi rendah. Sedangkan sifat non-logam semakin mudah untuk menyerap elektron, energi ionisasi tinggi. Sifat asam basa. Sifat asam basa dari hidroksidanya. Sebagai basa, hidroksida dari unsur periode ketiga dari kiri ke kanan cenderung menurun. Karena semakin mudahnya ion hidroksida, OH- terlepas dalam larutan dan begitu pula sebaliknya, sifat keasaman hidroksida cenderung meningkat. Energi ionisasi. Energi ionisasi unsur periode ketiga memiliki kecenderungan semakin meningkat dari Na sampai Ar. Namun, terjadi penurunan energi ionisasi dari Mg ke Al dan dari P ke S. Kita dapat melihat grafik energi ionisasi pertama pada gambar berikut ini. Keelektronegatifan. Keelektronegatifan semakin besar seiring dengan menurunnya jari-jari atom dan naiknya nomor atom. Keelektronegatifan akan semakin meningkat. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, harga keelektronegatifan semakin besar. Dan kita dapat melihat grafik elektronegatif fase Pauling dari gambar berikut ini. Afinitas elektron. Afinitas elektron pada satu periode, afinitas elektron cenderung bertambah dari kiri ke kanan. Dan pada satu golongan, afinitas elektron cenderung berkurang dari atas sampai bawah, terkecuali unsur alkali pada tanah dan gas mulia. Semua unsur golongan utama memiliki afinitas elektron bertanda negatif. Afinitas elektron terbesar dimiliki golongan halogen, dan kita dapat melihatnya pada tabel berikut ini. Bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Unsur bilangan oksidasi maksimum dari Na sampai ke Cl itu dari kiri ke kanan akan meningkat. Selanjutnya ada reaksi-reaksi kimia pembentukan unsur. Yang pertama ada natrium. Natrium diperoleh dari elektrolisis lelehan NaCl dengan CaCl2 yang diolah dengan proses metode Dawn. Natrium digunakan untuk pembuatan garam dapur. Yang kedua ada magnesium. Magnesium dibuat dengan cara elektrolisis lelehan MgCl2 dengan metode Dawn. Magnesium digunakan untuk bahan konstruksi pesawat. Yang ketiga ada aluminium. Aluminium diperoleh dengan proses Hall-Héroult, yaitu proses elektrolisis bauksit. Aluminium biasa digunakan dalam pembuatan peralatan dapur. Yang keempat ada silikon. Silikon diperoleh dari pemanasan pasir silikon, serta diolah dengan cara mereduksi SiO2 murni dengan serbuk aluminium pada suhu tinggi. Silikon digunakan untuk membuat panel surya. Yang kelima ada fosfor. Diperoleh dengan pemanasan mineral dalam tanur listrik dengan memanaskan fosforit, kokas, dan pasir. Fosfor digunakan untuk asam fosfat. Yang keenam ada sulfur. Sulfur diperoleh dengan metode fast atau mencairkan belerang di dalam tanah dengan memasukkan uap panas. Sulfur digunakan untuk pembuatan korek api. Yang ketujuh ada klorin. Klorin diperoleh dengan beberapa proses seperti diapon, oksidasi, selanjutnya elektrolisis larutan NaCl dengan diafragma. Dapat juga diperoleh dari proses elektrolisis lelehan NaCl. Klorin biasa digunakan untuk membunuh bakteri air. Yang terakhir ada argon. Argon diperoleh dengan peluruhan radioaktif serta didapat dari atmosfer dengan cara destilasi fraksional. Argon digunakan dalam kromatografi gas.
Lalu ada nama mineral dan rumus kimianya. Yang pertama ada Na. Na membentuk sendawa cili, kriolit, dan biji silikat. Mg membentuk magnesit, dolemit, kieserit, garam Inggris, asbes, dan karnalit. Al membentuk kriolit, bauksit, korundum, dan kaolin atau tanah liat. Si membentuk pasir kuarsa dan tanah liat. Lalu P membentuk fosforit dan apatit. S membentuk pirit, sfaterit, galenit, gips, dan barit. Cl membentuk senyawa halit, silfit, MgCl2, dan CaCl2. Lalu ada argon. Argon tidak memiliki kandungan mineral. Berikut adalah kegunaan dan dampak buruk kimia unsur periode ketiga pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada natrium. Kegunaannya adalah sebagai lampu penerangan di jalan raya. Natrium mempunyai kemampuan menembus kabut. Dampaknya, jika natrium bercampur dengan air akan bereaksi sangat cepat dan meledak. Jika terjadi kontak dengan natrium hidroksida dalam keadaan kulit telanjang, akan membentuk dan mulai larut melalui kulit. Yang kedua ada magnesium. Kegunaannya adalah untuk aliase, magnesium digunakan untuk rangka pesawat terbang dan lampu kilat dalam fotografi. Dampaknya, magnesium sangat mudah terbakar. Pada waktu terbakar, ia melepaskan kalor yang sangat besar mencapai ribuan derajat. Cahaya yang dipancarkannya sangatlah menyilaukan dan dapat membutakan mata. Dan yang ketiga ada aluminium. Kegunaannya adalah banyak dipakai dalam industri pesawat untuk membuat konstruksi bangunan, dipakai pada berbagai macam alloy untuk membuat magnet yang kuat, dan sebagai tawas penjernih air. Dampaknya, aluminium dapat merusak kulit, dalam bentuk bubuk dapat meledak di udara jika dipanaskan, dan dalam bentuk Al2O jika direaksikan dengan karbon akan menyebabkan pemanasan global. Yang keempat ada silikon. Kegunaannya adalah bahan bakar pada pembuatan jenis-jenis gelas atau kaca, bahan-bahan solar cell, dan sebagai semikonduktor. Dampaknya, silikon yang digunakan untuk kecantikan wajah dapat menyebabkan kerusakan bentuk wajah dan melumpuhkan beberapa otot wajah. Yang kelima ada fosfor. Kegunaannya adalah bahan untuk membuat pupuk superfosfat, bahan untuk membuat korek api. Dampaknya, jika biji fosfor diolah menjadi fosfat dan larutan dalam air akan menyebabkan terjadinya limbah radioaktif. Yang keenam ada belerang. Kegunaannya sebagai bahan baku pembuatan asam sulfat, H2SO4, proses kontak dan proses kamar timbal. Dampaknya, belerang dalam bentuk H2S sangat beracun dan dapat menyebabkan kematian, sedangkan dalam bentuk H2SO dapat merusak kulit dan menyebabkan korosi. Yang ketujuh ada klor. Kegunaannya adalah sebagai desinfektan CaOCl2, pemutih NaClO. Dampaknya, klor mengiritasi sistem pernafasan, bentuk gasnya mengiritasi lapisan lendir, dan bentuk cairannya bisa membakar kulit. Baunya dapat dideteksi pada konsentrasi sekecil 3,5 ppm dan pada konsentrasi 1000 ppm, berakibat fatal setelah terhisap dalam-dalam. Yang kedelapan ada argon. Kegunaannya adalah sebagai pengisi bola lampu listrik dalam pengelasan dan pencegahan perkaratan. Dampaknya, bila argon menggantikan oksigen di udara dapat menyebabkan sesak nafas karena udara yang mengandung oksigen kurang dari 16% sangat berbahaya. Sekian penjelasan periode ketiga dari kelompok alami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.